Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man fariha bidukhuli syahri Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan Allah jasadnya masuk api neraka. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdu lillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari kita kembali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah masih gerakkan kaki kita, Allah gerakkan tangan kita, bahkan Allah gerakkan hati dan iman kita, sehingga dengan itulah kita masih mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke masjid ini dengan niat ikhlas kepada Allah, melaksanakan ubudiyah, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dan witirnya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik yang berlalu sekarang maupun yang akan datang, bermohon kita kepada Allah diterima sebagai ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah agar kiranya dicurahkan buat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul tausiah kita pada malam hari ini, Al-Quran sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat tadi sudah kita bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ila akhir ayat.
Artinya Bapak Ibu, apa kaitannya dengan Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman? Bahwa tadi ayat ini diawali dengan kalimat potongan Al-Quran. Apa kalimat potongan Al-Qurannya Bapak Ibu? Yakninya alif, lam, mim. Terdiri berapa huruf Bu? Terdiri dari tiga huruf. Huruf alif C, huruf lam C, huruf mim C. Maka di dalam Al-Quran, di dalam tafsir dimanapun kita temukan, yang arti alif lam mim itu adalah rahasia Allah. Cuma Allah yang tahu makna daripada potongan ayat alif lam mim. Tetapi sebagian ulama kita mengkaitkan alif lam mim itu ada 3 golongan manusia terhadap Al-Quran yang ada pada potongan ayat tersebut. Jadi mereka Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin terhadap Al-Quran ini disesuaikan dengan kalimat potongan ayat alif, lam, dan mim. Artinya Bapak Ibu awak dimawak bekotangai, dimawak letaknya. Apakah kita golongan alif, apakah kita golongan lam, ataukah kita golongan mim? Itu kaitannya dengan Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman di antara huruf alif, lam, dan mim. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Huruf alif yang pertama, alif potongan ayat dalam kalimat alif lam mim itu adalah huruf alif. Apa itu alif Bapak Ibu? Alif itu kalau ini berdiri sendiri, maka huruf alif itu adalah tegak lurus. Artinya apa Bapak Ibu? Huruf alif itu adalah huruf yang lurus. Lurus nah Bu? Apa itu huruf alif yang lurus? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Huruf alif yang pertama, Al-Quran itu tidak ada keraguan bagi mereka, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Iya Bu? Iya Bu? Alif yang pertama itu Bapak Ibu kan alif kan lurus. Kalau dikatakan sendiri, maka apa kaitannya dengan Al-Quran selanjutnya? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif yang pertama itu Bapak Ibu tidak ada keraguan baginya, apapun isi yang ada dalam Al-Quran itu, apapun ajaran yang ada yang terkandung dalam Al-Quran itu, tidak pun sedikit ada keraguan di dalam hatinya. Inilah huruf alif, betul-betul meyakini, mengimani benar-benar Al-Quran itu sebagai kitab pedoman hidup dalam kehidupan. Ya Bu, jadi huruf alif yang pertama, orangnya tidak ada meragukan isi Al-Quran. Pertanyaannya dia laika ragu awal isi Al-Quran itu Bapak Ibu. Indah kan? Kalau awal indah ragu, betul-betul yakin, seyakin-yakinnya, bahkan mengamalkan isi Al-Quran itu, berarti kita bagian dari huruf alif. Allazina yu'minuna bil ghaib. Alif yang kedua, orang-orang yang mempercayai hal-hal yang gaib. Ya Bu, apa saja hal-hal yang gaib Bu? Termasuk Allah, malaikat, surga neraka, dan siksa kubur, malaikat dan lain sebagainya. Orang-orang yang mempercayai hal-hal yang gaib berarti mereka adalah huruf alif. Huruf alif itu adalah lurus, meyakini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keberadaan Al-Quran. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan
sholat. Lain mendirikan sholat kalau Bapak Ibu lain. Kalau lain mengerjakan sholat, mendirikan sholat berarti kita bagian dari huruf alif, huruf yang lurus, percaya meyakini akan keberadaan Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, alif yang pertama itu Bapak Ibu yang ada dalam potongan kalimat alif lam mim adalah hurufnya kalau berdiri sendiri lurus. Artinya apa itu lurus? Beriman kepada Allah. Apa itu beriman kepada Allah? Meyakini adanya Al-Quran, meyakini isi Al-Quran, mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sebagai pedoman bagi kita Bapak Ibu, yang pertama, mari Al-Quran itu kita pelajari. Ya Bu, apalagi anak-anak kita yang masih TK, SD, SMP, perlu mereka belajar Al-Quran. Apalagi sekarang kita berada di bulan Ramadan, memperbanyak belajar Al-Quran, terutama di pesantren Ramadan. Yang dikupas, yang dibahas, yang dipelajari adalah hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Setelah itu mari kita baca Al-Quran. Jangan Al-Quran kita jadikan sebagai pajangan. Ya Bu, ya Bu, jangan Al-Quran itu dijadikan sebagai pajangan lamari. Ya kadang-kadang di bulan Ramadan lain kita baca Al-Quran, selesai Ramadan Al-Quran dimasukkan ke lamari. Bila kan dibuka lain tahun depan ketika Ramadan masuk. Tidak boleh itu. Kenapa? Al-Quran itu adalah bacaan, maka harus setiap saat kita baca, minimalnya kita membaca Al-Quran itu setelah selesai sholat. Itu minimal kita membaca Al-Quran setelah sholat. Setelah kita baca Al-Quran itu tentu kita amalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, termasuk melaksanakan sholat, puasa hari ini. Itu adalah ajaran kandungan dari isi Al-Quran. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, huruf yang kedua dalam potongan ayat alif lam mim, yang kedua adalah huruf lam. Ya bro, coba perhatikan Bapak Ibu huruf lam. Kalau hanya berdiri sendiri, tagak nusurang, lurus dari atas ke bawah bengkok, ala bengkok lu sakit lagi. Ya bro, ala pernah mencari huruf lam bro? Ala, kalau alun pernah mencari bengkok pulang dari situ cari buka ikro, maaf bantu lam tu. Kalau hanya berdiri sendiri, tahu ibu berdiri sendiri, indah ada sambungannya, jadi kita agak surang sen, indah bersambung ke kiri, indah bersambung ke kanannya agak surang. Maka dari atas lurus ke bawah sampai di bawah bengkok, ala bengkok sedikit lekatnya. Ya dah bro, kalau bahasa awak di lampau ini sebetul kail pancing laluan. Ya dah bro, lambat digo. Artinya apa? Orang yang kedua, golongan manusia yang kedua adalah manusia lam, golongan lam. Siapa mereka golongan lam? Orang-orang yang tidak mempercayai sama sekali isi kandungan Al-Quran. Tidak percaya dari isi Al-Quran itu dah Bapak Ibu. Ya dah Bu, kenapa lam bengkok? Sehingga apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum
azabun azim. Ini adalah orang-orang yang lam, Bapak Ibu, bengkok, tidak akan menerima kebenaran Al-Quran. Siapapun yang menyampaikan ajaran Al-Quran, mereka tidak akan pernah menerima. Kenapa? Mereka manusia lam, golongan lam, bengkok, tidak akan pernah menerima ajaran-ajaran Al-Quran. Lain masuk awak di sini dulu. Lain masuk awak di sini. Indah. Kenapa? Kita masih percaya Al-Quran, kita amalkan isi Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Berarti kita tidak termasuk manusia lam, tidak termasuk manusia bengkok. Kenapa Bapak Ibu? Al-Quran itu bacaan Al-Quran diawali dengan alif lam mim. Kenapa? 3 manusia inilah yang akan mempraktekkan hidupnya terhadap Al-Quran. Manusia yang kedua tidak akan pernah mempercayai Al-Quran, tidak akan pernah mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Manusia bengkok. Ya bro, manusia bengkok. Khatamallahu ala qulubihim. Allah cap hati mereka, Allah tutup hati mereka menerima kebenaran Al-Quran. Mudah-mudahan awak tidak masuk di dalamnya. Jadi siapa itu Bapak Ibu manusia bengkok? Adalah orang-orang kafir. Ya bro, ya bro, orang-orang kafir yang tidak mempercayai adanya Al-Quran, tidak mau mengamalkan isi Al-Quran adalah manusia-manusia bengkok, yakninya manusia kafir, tidak akan pernah percaya akan isi kandungan Al-Quran. Huruf yang ketiga adalah huruf mim. Kita bayang Bapak Ibu huruf mim. Alif lam mim, huruf mim. Kalau huruf mim itu Bapak Ibu bulat di atas, lurus ke bawah. Yang bulat di atas tadi itu adalah bolong, alias balubang. Iya Bu, kita bayang huruf mim Bu. Ada apa? Kita bayang huruf mim. Kalau mim itu berdiri sendiri, tagak surang mim itu, maka bulat di atas, lurus ke bawah. Bulat yang di atas itu Bapak Ibu bolong alias berlubang. Siapa mereka? Adalah manusia munafik. Ya bro, siapa bro? Siapa manusia min terhadap Al-Quran itu Bapak Ibu? Adalah manusia munafik. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalu ila shayatin. Kalau mereka bersama orang-orang yang beriman, mereka mengatakan diri orang beriman. Tetapi manakala mereka bersama orang-orang yang tidak beriman, maka mereka pun ikut mensekutukan Allah. Artinya apa? Kalau Al-Quran itu menguntungkan dia ikut Al-Quran. Ya bro. Tetapi kalau Al-Quran untuk merugikan dia, maka dia tinggalkan Al-Quran. Ini adalah manusia mim, manusia munafik. Iya bro, iya bro. Siapa munafik itu Bapak Ibu? Ayatul munafik salasa, tanda-tanda orang munafik ada 3. Salah satunya di sini adalah apabila dia berkata berbohong. Awak masuk di sini dulu. Awak masuk di sini dulu. Masuk di sini dulu. Kalau masuk di sini manusia mim awak dulu. Itu bumbu-bumbu dalam kehidupan awak itu kalau tak kabar dulu tak kesana ini dah. Ya dah bro. Bumbu-bumbu kehidupan, tiada dusta, tiada kata dusta dalam kehidupan. Ya dah bro. Kalau diberi amanah, dia khianat. Ya dah bro. Jadi kalau masalah tanda-tanda yang ketiga itu berarti orang manusia mim, manusia munafik. Siapa orang yang munafik terhadap Al-Quran? Kalau dia bangun Tuhan, dia ikut Al-Quran. Tetapi kalau dia merasakan dirugikan oleh Al-Quran,
maka dia tinggalkan Al-Quran. Manusia munafik, lain di mulut, lain di hati, itulah manusia munafik. Kalau termasuk di sini, mari kita bersua-sua supaya kita tidak termasuk golongan manusia terhadap memahami Al-Quran. Ini saja Bapak Ibu. Yang pertama, manusia alim, lurus, yakin, percaya, mengamalkan, membaca Al-Quran. Yang kedua lah, yakninya manusia bengkok, tidak akan percaya, tidak akan mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, manusia adalah manusia munafik, lain di mulut, lain di hati. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan lewat 5 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.